Pikirkan secara logika. 2 juta ini, 2 juta. Ayo. Pikirkan secara logika. Ayo. Udah. Oke. Bapak Ibu semuanya sudah 3 menit, attention please. Bapak Ibu, untuk memudahkan, ini hanya clue saja ya, untuk memudahkan, boleh Bapak Ibu ambil coret-coretan, biasanya lebih enak tuh dicoret-coret ya. Betul ya? Kalau misalnya ada yang butuh coret-coretan, mangga, silakan. Oke. Dan juga jangan lupa, ini kan coret-coretan ini berupa teori. Eksekusinya harus sesuai dengan apa yang sudah dicoba ya. Kita lihat antara kelompok 1 dan kelompok 2 siapa yang paling cepat untuk menyelesaikan dan juga menemukan rahasia dari perpindahan kanan ke kiri, kiri ke kanan. Ayo. Oke. Saya tambahkan 3 menit ke depan lagi, Bapak dan Ibu semuanya, silahkan untuk kesempatan kedua.
Wah, ini yang kelompok satu ini udah sampai sobek-sobek kertas dia, nggak apa-apa. Ayo, ayo. Oh, pakai permen luar biasa. Nggak bisa mundur. Maju nggak ada orangnya kosong boleh. Satu langkah. jadi jadi yang dari sana hanya ke sana, yang dari sini hanya ke arahnya, gitu. Mm-mm. Oke, 1 menit lagi. 3 menit kedua kita berikan 1 menit lagi. Hai. Ayo. Walaupun nonton YouTube juga pusing. Susah. Oke, 14-15 menit. Mungkin dari pengalaman, clue-nya adalah tetap rapat dan bergantian. Selang-seling tetap rapat dan juga oke. Ingat, selesaikan satu, maju, kemudian baru yang lainnya boleh maju. Silakan itu ditafsirkan ya. Tetap rapat, selesaikan satu demi satu. Jika sebelah kanan lagi maju, majuin dulu. Kiri, habisin. Ayo. Ayo. Clue-nya adalah harus selang-seling antara kanan dan kiri. Kalau sudah dia berdempetan, mati dia. Nah, boleh maju satu aja. Nggak harus ini berdempetan. Oke, coba. Ini berdempetan. Ini maju ini berdempetan. Pikirkan secara logika. Ayo. Iya, harus selang-seling. Nggak bisa. Bukan nggak boleh, nanti mati di jalan. Satu demi satu. Sebentar lagi deh, ayo. Coba lagi, ayo. Pembanggaran, mati.
Udah bingung ini pasti. Coba ya. Ini misal ini kalau kalau saya masih ingat, kayak saya juga coba-coba maju supaya seling ini maju Bu, betul ya? Ah, ini masuk. Ah, ah, maju satu-satu. Iya, maju lagi. Ini, maju lagi. Terus, ah, ah. Pikirkan secara logika. Ini, Pak. Ini sini. Ini sini. Ah, ah. Lah, kok nggak harus itu loh. Ayo. Terus lagi. Itu. Ah, itu. Ini. Ini, Pak. Ini. Selesai kan? Itu. Salahnya tidak direkam tadi. Ayo. Ayo. Pikirkan secara logika. Ayo. Cluenya berarti benar. Selang-seling dan selesaikan satu persatu, betul Bu ya? Iya. Gak harus gantian, boleh. Walaupun sudah benar satu di kamu agak susah. Ayo, sudah ada benar tadi di sini. Ayo, tinggal diulang lagi. Dempet dulu paling belakang. Udah. Enggak, dempet dulu, harus dempet dulu. Dempet dulu. Baru masnya. Yang penting jangan jadi ajanak. Maju Mas. Selesaikan dulu di sana. Maju dulu. Oke. Dempet dulu Mas. Baru satu-satu. Masnya. Oke, satu-satu. Ayo, satu-satu. Sikat satu-satu. Sikat Mas. Satu-satu gantian. Masnya gantian. Betul. Udah tinggal diselesaikan itu. Ntar dulu, belum tentu bisa diulang lagi. Ayo diulang. Yang ini tadi udah bisa. Ayo. Lu yang maju. Mati. Coba yang lebih mulus biar ada yang mau nonton, ada yang mau lihat. Takutnya selesai ini workshop, penasaran di rumah kan? Oke. Agak mulus ya. Oke, siap. Yes. Asik. Mati. Ulang lagi dari awal.
Selesai. Oke, tahan kelompok 2. Kita lihat kelompok 1. Oke. Boleh kembali lagi, Bu? Coba Bu kembali lagi, izin kembali lagi. Ah. 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 Bisa ya, yakin bisa ya, Bu ya? Oke, ayo. Oke. Siap. Iya, betul. Oke. Nice. 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 Enggak betul, Bu. Ini kan masih kosong. Oke. Pak Jaka. Tempel dikit, Pak. Oke. Maju, Bu. Maju. Iya. Sip. Iya. Oke. Oke. Dikit lagi nih. Wah, luar biasa. Sekali lagi. Kalau tadi saya diulang berkali-kali, ini udah ini ya, udah verified ya. Oke. Tanpa ada instruksi dan instruksi dari yang lainnya ya. No. Ini Masnya nanti dulu, Mas Jack. Siapa? Masnya mundur dulu. Ini, nah, dempet dulu. Jangan ada celah. Ngedempet dulu, habisin. Masuk. Oke. Wait, tahan. Oke, teman-teman luar biasa. Terima kasih banyak untuk nomor 1. Wow, luar biasa. Kok sama? Silakan Kosomo. Oke. Tepuk tangan dong yang meriah Bapak Ibu semuanya, luar biasa. Ya. Oke, sekarang saya tanya, gimana kesannya mau lakukan simulasi ini? Apa yang kepikiran pertama kali? Iya, rumit. Terus apa lagi? Saya ngeliat di meja ini bahkan sudah ada wajah putus asa. Ini kita dibohongin doang nih, kerjain nih, nggak mungkin nih. Ini nggak mungkin nih. Kayaknya dibohongin, kita dikerjain nih, gitu. Betul gitu ya? Hah? Kenapa? Apa yang terjadi? Apa bedanya kelompok 1 dan kelompok 2? Yang kelompok 2 penting coba aja dulu. Melangkah aja dulu ya. Salah bro, salah. Mundur lagi. Jalan lagi gitu ya. Tuh. Jadi Bapak Ibu, saya tanya, ketika kita mulai terus lakukan. Apa kunci keberhasilannya? Apa kunci keberhasilan kita menaklukkan tantangan di depan tadi? Pertama kali, selain persisten dalam melakukannya, pertama kali apa? Ketemu, ya goals ya pasti ditentukan. Kan goalsnya jelas ya. Bagaimana, aku udah bilang, memindahkan orang yang ada di sebelah kanan pindah ke kiri, yang kiri kanan. Itu kan goalsnya ya. Oke, apalagi? Langkah kita menaklukkan tantangan ini. Temukan pola, itu dia. Pattern. Jadi kita menentukan polanya. Pola apa? Pola kebiasaan yang ingin dilakukan. Begitu pola ditemukan, dilakukan, begitu semakin sering, semakin cepat atau semakin lambat? Makin cepat, betul nggak? Jadi hafalan. Betul? Nah, Bapak dan Ibu dalam melakukan perubahan juga sama. Perubahan mindset, perubahan yang kita inginkan, kemudian kita sudah punya purpose, tapi kalau perubahan itu tidak mau kita lakukan, nggak akan jadi apa-apa.
harus dieksekusi. Cara bagaimana? Buatlah kebiasaan baru. Ini tadi neuroplasticity. Membangun jalan baru, path baru, membangun rute baru. Jadi kalau Bapak Ibu tadi nonton di video otak, bahwa otak manusia itu terdiri dari saraf-saraf, betul nggak? Ya, sel-sel, betul? Sel-sel yang bercahaya, betul? Bagaimana cara sel ini kemudian berkomunikasi? Ini dia butuh path, butuh jembatan yang disebut dengan sinap. Sinap itu adalah otot otak. Setiap manusia ingin punya keahlian baru, keterampilan baru, pengetahuan baru, maka di antara dua sel akan terhubung sebuah sinap yang menghubungkan dari satu sel ke sel yang lain di otak kita. Itu namanya path atau pola. Jalannya dibentuk dulu kemudian dibiasakan. Makin sering, makin kuat. Contoh, awal-awal kita latihan pengen bisa naik sepeda. Pertama langsung bisa? Enggak, pakai jatuh dulu, bener nggak? Dari roda 4 jadi roda 3, roda 2, terakhir roda 1. Kan gitu. Belajar tuh. Tapi pertanyaan saya, kalau kita dulu waktu belajar sepeda memutuskan berhenti ketika jatuh pertama kali, bisa nggak naik sepeda? Ada yang gitu ya. Akhirnya jadi trauma, betul nggak? Takut naik sepeda, bener? Bisa dia naik sepeda? Enggak. Oh itu aja gitu. Karena memutuskan berhenti. Sama Pak, yang naik motor. Baru belajar naik motor, tiba-tiba nabrak tembok. Kalau dia memutuskan berhenti, bisa dia naik motor? Enggak. Betul? Tapi begitu kita terbiasa, awal-awal nyetir mobil, bawa kendaraan, pernah merasakan? Pertama kali bagaimana Bapak Ibu nyetir kendaraan, bawa mobil? Wow, bawanya tegak aja kan? Sikap, belok kiri, belok kanan, takut gitu ya. Tapi begitu sudah setahun, 2 tahun, 10 tahun nyetir mobil, merem aja bisa. Lepas tangan. Udah kayak gitu, sama naik motor. Kan sama kan? Begitu udah jago, udah gitu. Nah itu dia, karena kita membentuk kebiasaan. Nah Bapak, dalam kita membangun kebiasaan baru, maka kita perlu jam terbang. Itu namanya jam terbang. Sama Bapak Ibu hari ini, maka saya bilang Bapak Ibu itu expert di bidang Bapak Ibu. Karena dalam profesi Bapak Ibu sudah melakukan lebih dari 10 tahun, betul nggak? Sehari-harinya udah begitu tuh, udah expert. Waktu awal-awal bingung, sekarang udah tahu apa yang harus dilakukan, betul? Ini dia namanya. Nah, Bapak, kalian ini yang kemudian diteliti oleh seorang peneliti, penulis namanya Malcolm Gladwell. Mungkin Bapak Ibu pernah baca buku namanya Outliers. Outliers ini salah satu buku bestseller. Dia menceritakan tentang orang-orang hebat dari seluruh dunia, berbagai macam profesi. Ternyata orang-orang hebat itu punya cara yang sama, metode yang sama. Hingga mereka dianggap sebagai seorang ahli. Dikatakan oleh Malcolm Gladwell bahwa dalam buku ini, Outliers, dia mensurvei tentang orang-orang hebat dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian. Dan semuanya memiliki kesamaan, yaitu apa? Selalu melakukan kebiasaan yang berulang-ulang. Tadi patternnya ketemu, polanya dan dilakukan berulang-ulang. Hingga menjadi sebuah kebiasaan. Sebanyak berapa? Lebih dari 10.000 jam. Hingga sekarang dikenal dengan nama 10,000 paradigm. Paradigma 10.000. Jadi katakan orang kalau sudah pernah melakukan sesuatu lebih dari 10.000 jam, maka dia akan dianggap master. Contoh, kita demen main futsal, bola, betul? Kita latihan bola setiap hari 2 jam. Kalau kita sehari 2 jam, berarti butuh berapa tahun untuk dapat 10.000 jam? Contohlah 10 tahun sampai 15 tahun, betul? Maka setelah 10 tahun, 15 tahun, maka dia akan jadi expert dalam bola. Hingga main bola jadi biasa bagi dia. Lebih enjoy, dia bisa menikmati gitu loh. Selama dia melakukan terus berulang latihan. Mari kita lihat penelitiannya. Dalam buku ini, pertama yang disurvei oleh Malcolm Gladwell adalah seorang pemain biola, biolis, ya. Dikatakan oleh dia pada tahun 1990, psikolog K. Anders Ericsson
dengan koleganya mensurvei Berlin Academy of Music. Jadi di Berlin Academy of Music itu disurvei ada kelas-kelas yang dibagi. Ya, apa itu kelas-kelas tersebut? Pertama, kelas pertama disebut dengan grup bintang yang diprediksi akan jadi pemain biola bintang masa depan. Kelas kedua, di grup hebat yang diprediksi akan jadi pemain biola profesional. Dan grup ketiga, grup biasa aja yang hanya diprediksi menjadi ya sekedar jadi pengajar guru biola atau sekedar bisa main biola. Nah, menariknya dari tiga kelas ini, tiga grup ini diberi kemudian metode pelatihan yang berbeda. Apa itu? Ini dia. Setelah disurvei, pada umur 20 tahun mereka yang masuk kategori, jadi mereka tuh rata-rata sana main biola tuh akademi dimulai dari usia 6 tahun, 7 tahun ya. Mereka berlatihan untuk biola. Kemudian setelah umur 20 tahun mereka disurvei, ternyata yang masuk grup bintang atau star telah berlatih lebih dari 10.000 jam dan mereka benar-benar jadi pemain biola yang hebat. Terkenal. Dan yang masuk grup hebat ternyata hanya mampu berlatih kurang lebih menghabiskan sekitar 8.000 jam dan mereka jadi pemain biola yang profesional. Dan yang masuk grup biasa hanya berlatih selama 4.000 jam hanya jadi guru biola. Apa maksudnya, Bupa? Artinya setelah diteliti, orang-orang yang masuk grup bintang ini latihannya memang lebih keras karena grup bintang dispesialis. Dikasih tambahan waktu, jam latihan. Hingga benar-benar mereka ketika waktu latihan lebih bertambah, mereka benar-benar menjadi seperti yang diharapkan. Lebih dari 10.000 jam jadi seorang ahli biola. Berikutnya Michael Jordan. Ada yang kenal Michael Jordan? Oke, kenal di mana? Oh, tahu Michael Jordan. Oke. Ya. Michael Jordan. Apa kelebihan Michael Jordan? Beliau adalah legenda basket, betul? NBA. Peraih 8 MVP. Ternyata Michael Jordan, Bupa, menariknya gini. Apa yang dilakukan Michael Jordan? Ini Michael Jordan terkenal dulu. Ketika Michael Jordan jadi pemain, para pelatihnya ditanya, apa rahasia Michael Jordan? Ternyata Michael Jordan setiap latihan selalu datang lebih awal 2 jam daripada rekan-rekan yang lainnya untuk latihan sendiri. Maka kemudian dalam latihannya yang ditambah dengan latihan rutinnya hingga dia mencapai 8 jam dalam sehari, maka Bapak Ibu bayangkan dia menjadi juara. Wajar nggak dia jadi juara? Sangat wajar. 10.000 jam. Kemudian Bill Gates. Lupa apa rahasia Bill Gates hingga dia jadi orang terkaya di dunia? Salah satunya dia menemukan sistem yang namanya Windows. Betul ya? Kenapa bisa begitu? Karena ternyata Michael Jordan itu mengenal komputer lebih awal daripada kita, Bukan. Jadi waktu zaman komputer CPU itu sebesar aluminium gambreng, lemari besar. Sekolah Jordan itu termasuk sekolah lab, percobaan komputer di sekolah. Dan Bill Gates itu jadi petugas yang megang kunci lab komputer. Jadi Bill Gates belajar duluan komputer daripada kita. Karena dia belajar duluan lah, dia tahu sistem dari komputer. Hingga akhirnya Bill Gates punya cita-cita bahwa setiap rumah akan punya komputer. Ini cita-citanya Bill Gates. Waktu itu diketahui orang-orang, kenapa? Karena CPU itu sebesar aluminium gambreng kayak lemari, betul? Tapi akhirnya kewujud nggak? Terwujud. Dan Bill Gates menciptakan sebuah sistem yang selalu ada di CPU, namanya Windows. Kenapa Windows? Karena di setiap rumah selalu ada jendela. Dan jendela itu untuk melihat dunia. Bill Gates. Jadi wajar Bill Gates kemudian jadi penemu Microsoft karena dia yang duluan. David Beckham. Apa kelebihan David Beckham? Tendangan bebasnya. Ternyata David Beckham juga sama, Bukan. Bahwa ternyata David Beckham menurut kesaksian pelatihnya, Sir Alex Ferguson, dia berlatih lebih lama. Dia selalu datang 2 jam lebih awal dan selalu berakhir 2 jam lebih akhir daripada rekan-rekannya. Jadi wajar, Bukan. Dia jadi pemain hebat. Jadi dari seluruh pemain-pemain hebat ini, ahli-ahli ini, mereka punya kesamaan yang sama. Apa kesamaannya? Bahwa para pemain hebat,
baik itu olahragawan, seorang musician, atau ilmuwan, bahwa rata-rata mereka sudah menghabiskan lebih dari 10.000 jam mengulang-ulang kebiasaan atau keahlian mereka. Jadi Bapak Ibu kalau mau hebat, mau jadi master, maka Bapak Ibu kita harus melakukan lebih dari 10.000 jam. Ini dia kesimpulannya. Dalam pengamatan demi pengamatan terhadap komposer, pemain basket, ice skater, penulis fiksi, pianis, pemain catur, angka ini muncul terus menerus. 10.000 jam itu sama dengan 3 jam sehari atau 20 jam seminggu berlatih terus menerus selama 10 tahun konsisten. Maka kalau kita sudah mampu melampaui 10.000 jam, maka kita akan jadi seorang ahli kelas dunia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini melakukan aktivitas di satu bidang, ada lebih dari sehari berapa jam? 8 jam, seminggu berapa kali? 5 hari, berapa berarti? 40 jam, seminggu 40 jam, betul? 8 kali 40 jam, betul? Terus dilakukan selama lebih berapa tahun? 10 tahun, berarti Bapak Ibu sudah ahli di bidang. Pertanyaannya, bidang yang sama nggak? Nah, kalau bidangnya sama ahli, maka kalau orang yang ahli akuntan, dia lihat dikit aja udah tahu tuh ada yang salah. Benar nggak? Kalau udah biasa baca lapor keuangan, betul nggak? Maka seorang auditor makin mahal, yang mahal apanya? Jam terbangnya. Semakin lihat jam terbangnya makin tinggi, lihat laporan keuangan, dia tahu mana yang salah. Lupa, itu dia. Kau boleh cek, ya, mau itu pembicara publik, semakin jam terbangnya tinggi, termasuk pilot. Pilot kalau udah semakin tinggi jam terbangnya akan dianggap master. Maka Bupa, untuk itu kita harus punya tadi konsisten. Harus mampu melampaui 10.000 jam. Agar kita mampu melahirkan tadi kebiasaan baru, keahlian baru. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini intermittennya masih baru 3 hari, jangan berpuas hati. Terus. Gitu loh. Kalau hari ini baru mulai olahraga, udah berharap badannya six pack, salah. Mau badan kayak Adere, tanya sama Adere. Sehari berapa jam dia latihan? Polanya, betul? Tuh, berapa? 2 kali sehari, berapa jam sekali latihan? Tuh, setiap hari ya. Jadi hampir 2 jam lah sehari lah ya. Polanya dapat ya. Jadi wajar kan kalau Adere menang lomba, badannya kecil alium gamreng. Badannya kecil, badannya gede, gitu. Ya, Bu Pak, ini dia rahasianya. Apa maksud Bapak Ibu? Ini dia. Artinya, agar kebiasaan menjadi karakter, maka karakter tersebut harus menjadi pembelajaran lebih dari 10.000 jam agar jadi master. Masih ingat tadi Bapak Ibu? Tujuan yang diulang-ulang menjadi apa? Keyakinan. Keyakinan yang diulang menjadi kemauan. Kemauan diulang-ulang menjadi kebiasaan. Yang kemauan yang dieksekusi diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan diulang-ulang menjadi apa? Karakter. So, harus dimulai dari sini dulu. Sudah jelas purpose-nya, sudah jelas goals-nya, sudah jelas mau jadi apa, maka langkah berikutnya nggak boleh berhenti, eksekusi, lakukan, konsisten, persisten, berulang-ulang. Maka perubahan akan kita dapat. Akan menjadi berubah jadi kebiasaan, berubah jadi karakter, berubah jadi dirimu. Apa kata Jeff Bezos? Your brain is what people say about you when you not in the same room with them. Brand Anda adalah apa yang orang katakan tentang dirimu ketika dirimu tidak sedang berada dalam ruangan yang sama. Artinya orang ngomong di mana? Di belakang kita, betul? Brand itu apa? Brand itu adalah karakter yang kebiasaan sering kau lakukan, karakter yang muncul itulah jadi brandmu.
Bapak Ibu, dan ingat banyak toko-toko besar hancur karena dia melanggar brand. Maka jangan pernah langgar brand Anda. Kalau Anda selalu ingin menunjukkan bahwa hari ini adalah brand orang yang berpikir positif, ceria, sekali Anda murung, seminggu murung pas orang bertanya ada apa? Benar nggak? Karena brand Anda yang dilanggar, gitu, karakternya. Oke? Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sampai di sini jelas atau belas? Nah, benar jelas atau jelas bablas? Las atau blas? Las, alhamdulillah. Oke. Baik. Nah, pertanyaan berikut Bapak Ibu, bagaimana merancang strategi perubahan? Betul? Tadi kan kita polanya udah ada, maka harus pakai strategi dong. Betul nggak? Agar kita mau eksekusi nih. Karena memang godaan. Ya, kita harus merancang strateginya. Ayo ready? Oke, Bu Pak saksikan video ini. Apa yang membuat permainan bola ini menjadi indah? Ada apa? Skema, betul? Iya kan? Oh, mana Mas Dilan? Oh ya Mas Dilan. Saya lupa ada Mas Dilan. Kang Dilan, punten ya Kang. Punten. Iya ada orangnya. Ini ngomong di depan orangnya langsung. Iya. Ya, itu dia. Bagaimana supaya nggak berat? Maka lakukan bersama-sama, Bapak. Begitu juga perubahan. Ya. Kalau kita cuma sendirian, berat. Tapi bersama-sama. Maka dengan bersama-sama itu jadi ringan. Maka dalam membuat sebuah kebiasaan baru, melahirkan kebiasaan baru, mau berubah menuju hal yang baru, jangan sendiri, ajak. Kita bisa kita ajak bersama-sama. Saya mau tanya siapa di sini yang dari terinspirasi dari Aderai dan sudah melakukan pola-pola Aderai? Berapa orang? Boleh kalian? Ini betul. Nah, biasanya kalau udah melakukan curhat tuh sharing kan? Teman gimana? Nah itu, ketika ada teman sharing lebih enak kan? Lebih enak dan lebih optimis nih. Coba begitu dia sharing, gue cuma udah melakukan, lo lakuin, mau amat lo sendiri, pasti jadi males lama-lama. Tapi begitu ada 4 orang, 3 orang, 2 orang bisa ngobrol, makin enak kan? Makin yakin nggak? Yakin, karena ada temennya. Maka ayo sama-sama. Maka kunci kedua dalam strateginya, berkolaborasilah. Sama-sama membuat perubahan. Ayo ready? Siap? Tepuk tangan sekali lagi meriah teman-teman semuanya. Oke, Bapak Ibu semuanya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, untuk itu Bapak Ibu, pertanyaan saya berikutnya. Kita harus jelas perubahan apa yang kita mau lakukan, betul nggak? Oke, sekarang cara challenge buat Bapak Ibu. Di meja aja. Siapkan kertas, satu. Kerja kelompok ini ya. Masing-masing meja, tolong buatkan presentasi singkat cara bagaimana membuat telur mata sapi. Silakan. Membuat telur mata sapi. Per meja aja, diskusi silakan. Telur mata sapi. Ya. Cara membuat telur mata sapi. Oke, silakan. Jangan sampai ketahuan nih resep ini jadi proses masing-masing, ini resep masing-masing kelompok ini. Ayo, nanti presentasikan di kelompok, silakan. Oke, silakan. Ayo.
Tapi pada bisa kan? Tahu kan cara telur mata sapi, tahu kan? Oke, maksudnya kayak gimana? Kenapa saya buat presentasi telur mata sapi? Karena telur mata sapi ini termasuk fenomena anomali. Dari ayam tapi dibilang telur mata sapi. Di mana mata sapinya ya? Tapi ini anomali nih. Oke, saya kasih waktu 3 menit lagi untuk teman-teman rundingkan gimana cara membuat telur mata sapi. Ya. Oke, silakan. Dan tuliskan ya, nanti presentasinya sesuai apa yang dituliskan. Ya. Jadi nanti presentasinya dengan sesuai apa yang dituliskan. Stepnya ya, step-stepnya ya, cara buat telur mata sapi ya, step-stepnya. Bapak-bapak lebih keras banget, ibu-ibu nyantai banget nulisnya. Ibu-ibu nyantai banget nulisnya. Jangan sampai buat telur mata sapi kita lihat GPT. Buat telur mata sapi lihat GPT, Masya Allah. Aduh. Iya kan. Berarti saya curiga ini kelompoknya antara bujangan atau bapak-bapak yang sangat disayang sama istrinya. Iya. Aduh. Jadi tinggal makan aja, nggak tahu gimana buat telur mata sapi nih. Oke, waktunya 2 menit lagi. Iya, aduh, kayaknya saya lihat ibu-ibu kayaknya lancar banget tuh. Nah, Pak beruntung, Pak. Iya. Oh iya, Pak Asep mah beruntung, aduh.